Halo para sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur dan banyak rezekinya. Nah, untuk sekarang ini kita akan membahas sedikit tentang bekas log jamur atau tai apa namanya, kalau bahasa Sundanya tai ragaji atau bekas gergajian ini. Nah, untuk dijadikan media tanam, apakah baglog jamur ini bisa langsung diaplikasikan hanya dengan tok baglog jamur saja? Sebetulnya ini tidak para sahabat. Karena apa? Karena bekas log jamur ini nutrisi pada grajen ini atau bekas gergajian ini sudah terserap oleh jamur. Jadi nutrisinya cukup sedikit. Makanya wajib dicampur dengan pupuk organik lainnya, terutama dengan gedebok pisang para sahabat. Makanya video kemarin saya mencampur bekas log jamur ini dengan pelepah pisang atau batang pisang. Karena apa? Batang pisang itu mempunyai nutrisi yang tinggi, jadi kalau tercampur maka akan lebih bagus. Dan ini pun memang ada nutrisinya, tapi tidak begitu banyak karena sudah terserap oleh jamur. Nah, sekarang kita aplikasikan bagaimana jika kita malas membuat kompos di tempat yang satu kemudian dipindah lagi di polybag seperti apa. Nah, ada beberapa bahan ya, seperti biasa nih, bukan jamur para sahabat nih, pelepah pisang atau gedebok pisang seperti ini. Ini saya sudah baku mencampur dengan ini karena nutrisi yang lengkap, pasti menyerap dan bercampur semuanya. Yang perlu dipersiapkan adalah pertama polybag, juga tanah ataupun kompos yang bagus para sahabat, kompos buatan kita. Nah, diaduk-aduk ataupun dicampur. Sekarang kita coba membuat langsung kompos di polybag. Yang saya gunakan adalah tanah biasa, bukan tanah kompos, tapi ini agak sedikit tercampur dengan sekam, tapi tidak terlalu banyak sekamnya. Untuk perbandingan, misalnya 1 gayung tanah, 2 gayung baglog jamur, juga 2 gayung gedebok pisang. Nah, sekarang kita aduk dulu para sahabat nih. Kita masukkan dulu nih. Nah, walaupun proses pencampuran itu sebetulnya tidak terlalu baku para sahabat. Kalau menurut saya, sepengalaman saya tidak terlalu baku, lebih banyak tapi lebih bagus. Nah, kita aduk saja seperti ini. Nah, tanahnya kan sedikit para sahabat, sudah tercampur. Karena satu log ini padat para sahabat, ini padat sekali. Satu log dicampur dengan tanah. Kenapa harus ada tanah? Karena kalau tidak ada tanah, mikroorganisme dari tanah terutama lokal tidak begitu banyak sekali. Tapi kalau dicampur tanah, dalam tanah itu apalagi yang subur, banyak sekali mikroorganisme, jadi tetap menyebar, cepat menyebar, dan juga cepat sekali mengurainya. Disesuaikan saja para sahabat. Nah, saya juga tambah lagi tanah, nah, beberapa kepal. Agar apa? Agar proses nanti lama-kelamaan kan akan menyusut, jadi tidak terlalu banyak menyusut. Kemudian ini gedebok pisang seperti biasa. Ini gedebok pisang yang sudah busuk para sahabat. Nah, ini bonggolnya atau pangkalnya, campur saja yang banyak para sahabat nih, seperti ini. Tuh, ini dingin. Nah, kita campur seperti ini saja para sahabat nih. Saya mah sebetulnya tidak pakai takaran-takaran para sahabat. Yang penting apabila salah satu nutrisinya kurang, maka harus ditambal dengan media yang bernutrisi tinggi, yaitu kalau bagi saya mah ini yang paling bernutrisi tinggi nih, gedebok pisang. Ini sudah ada cacingnya karena sudah busuk para sahabat nih. Seperti ini saja digalok-galok para sahabat nih. Ini media tanam bagus. Apakah ini harus ada proses lagi? Ya pasti. Untuk mengurai, terdekomposisinya juga memerlukan waktu, tidak sekaligus para sahabat, hanya pendek waktunya. Kalau tanahnya diperbanyak, lebih banyak tanahnya atau gedebok atau baglog jamurnya sedikit, tidak apa-apa. Baglog jamurnya tidak ada, hanya ada gedebok pisang dan tanah, tidak jadi masalah para sahabat nih. Nah, setelah teraduk seperti ini para sahabat, kita masukkan saja. Nah, seperti ini.
karena nutrisinya sedikit dari baglok jamur, maka akan terbantu oleh gedebog pisang. Nah, nantinya akan seimbang. Seperti di hutan saja para sahabat, yang membantu tidak ada, tapi tetap rimbun dan subur. Kalau di sini ya perlu campur tangan manusia. Ini harus terisi, ujung-ujungnya harus terisi agar simetris para sahabat. Nah, para sahabat, setelah selesai seperti ini, kita biarkan saja 1-2 minggu. Apabila kita mau menanam, kita tinggal masukkan tanah saja ke dalam. Apabila masih hangat, berarti itu masih ada penguraian atau masih terdekomposisi. Kalau masih hangat di dalamnya, jangan dulu ditanam. Nanti kalau suhunya sudah sama dengan tanah, baru bisa ditanam para sahabat. Intinya, untuk langsung ditanam di polybag wajib ada tanah. Tanah itu paling utama, harus ada. Jadi kalau sudah tercampur dengan tanah, pengomposannya, proses dekomposisinya akan cukup cepat, dan tanah juga mempunyai sifat-sifat bagi tanaman. Ini hanya menambahkan nutrisi saja bagi tanaman kita. Nah, seperti ini para sahabat, jikalau kita menanam dalam polybag seperti ini. Jadi tidak usah bongkar-bongkar atau membulak-balikan, tidak usah. Hanya saja ini wajib dijaga kelembabannya, karena ingat, mikroorganisme baik cacing maupun bakteri, dia senang hidup di tempat yang lembab. Jadi jaga kelembabannya agar proses dekomposisinya stabil dan bagus. Nah, mungkin sekian para sahabat. Jika ada kritik maupun saran bisa diisi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.